galerinya itu. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Shalom anak-anak Mister kelas 2. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, ya, dalam keadaan happy untuk mengikuti semua pembelajaran. Bukan hanya hari ini ya, tetapi semua kegiatan pembelajaran di hari yang akan datang juga tetap semangat. Kami juga menyapa shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita Bapak Ibu, orang tua kami, baik yang ada di rumah maupun yang sudah melaksanakan aktivitasnya. Kami juga berharap semua kita para orang tua tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada atau dimanapun kita melakukan aktivitas kita. Karena itu demi kesehatan kita, demi kesehatan keluarga kita, demi kesehatan kita bersama. Nah, untuk anak-anak Mister yang ada di rumah, hari ini kita memasuki tema yang baru. Temanya adalah Aku Mengasihi Anggota Keluarga. Aku mengasihi anggota keluarga. Apa tujuan kita mempelajari Aku Mengasihi Anggota Keluarga? Tujuannya adalah supaya kita menerapkan kasih di tengah-tengah keluarga, dan supaya kita melakukannya di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Siapa saja sih yang disebut dengan anggota keluarga? Yang disebut dengan anggota keluarga adalah semua orang yang berada dalam keluarga kita. Yang pada umumnya anggota keluarga itu adalah ayah, ibu, abang, kakak, dan adik, ya. Dan ada yang disebut dengan keluarga inti. Keluarga inti itu artinya keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan anak, ya. Tapi bukan berarti ketika ada orang tinggal di rumah kita tidak disebut sebagai anggota keluarga. Itu juga disebut sebagai anggota keluarga. Tadi apa yang diinginkan dari materi kita saling mengasihi anggota keluarga? Supaya kita mampu melakukan kasih di tengah-tengah keluarga. Karena kita tahu keluarga Kristen itu yang disebut dengan keluarga Kristen. Apakah keluargamu disebut dengan keluarga Kristen? Kita semuanya disebut dengan keluarga Kristen. Tapi jangan hanya dibilang keluarga Kristen, karena ada syarat yang disebut dengan menjadi keluarga Kristen. Keluarga Kristen itu adalah keluarga yang diikat oleh cinta kasih, ya. Jadi keluarga yang mengandalkan kasih, itu yang disebut dengan keluarga Kristen. Mengapa kita harus mengasihi anggota keluarga? Karena kita tahu apa yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu disebut dengan Maha Kasih. Dan juga dalam hukum kasih, ya, ada dua hukum kasih. Yang pertama mengasihi Tuhan Allah. Yang hukum kasih yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Karena juga Tuhan itu disebut dengan Maha Kasih. Mengapa Tuhan disebut Maha Kasih? Karena Tuhan itu mengasihi semua ciptaannya, ya. Di dalam menciptakan bumi dan segala isinya, Tuhan juga menciptakan dengan penuh kasih. Di dalam memelihara semua ciptaannya, termasuk memelihara kehidupan manusia, Allah memelihara dengan penuh kasih. Di dalam menyelamatkan manusia dari kejatuhan dalam dosa, Allah juga melakukannya dengan kasih, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Allah menyelamatkan manusia dengan kasih, ya. Di dalam mengadili manusia, yang melakukan pelanggaran, termasuk Adam dan Hawa, Allah juga mengadili dengan kasih. Maka ketika Allah mengusir mereka dari Taman Eden, Allah telah memperlengkapi manusia itu, ya, memberikan pakaian mereka dari kulit binatang, ya, dan tetap memberkati manusia itu berkembang dan semakin banyak. Itulah bukti-bukti kasih Allah kepada manusia. Maka ketika Allah sudah menunjukkan kasihnya, maka kita juga harus menerapkan kasih di tengah-tengah keluarga. Mengasihi orang tua, mengasihi abang, mengasihi kakaknya, mengasihi adiknya. Sama halnya juga orang tua juga harus mengasihi, ya, mengasihi anak-anaknya. Kita akan belajar dari sebuah kisah atau cerita dari Alkitab tentang keluarga yang saling mengasihi, ya. Bukan berarti di tengah-tengah keluarga tidak ada persoalan. Maka kita akan belajar dari satu kisah keluarga yang tetap mengasihi walaupun di tengah-tengah keluarga itu ada sebuah persoalan, yaitu cerita atau kisah tentang keluarga Esau dan Yakub. Coba anak-anak Mister, siapa yang tahu tentang Esau dan Yakub, ya?
Esau dan Yakub itu adalah saudara kembar, anak dari Ishak dan Ribka, ya. Esau dan Yakub itu adalah saudara kembar. Yang pada umumnya kalau anak kembar itu adalah mirip, ya, hampir sama. Tetapi kalau Esau dan Yakub itu berbeda, ya. Karena Esau itu postur tubuhnya besar, badannya berbulu dan berotot, ya. Sedangkan Yakub itu badannya kecil, ya, kulitnya halus, ya. Di tengah-tengah keluarga Ishak dan Ribka dengan punya anak kembar Esau dan Yakub, ya. Ishak itu sangat mengasihi anaknya Esau, atau dapat dikatakan dengan istilah sekarang, anak kesayangan dari Ishak itu adalah Esau. Sedangkan anak kesayangan dari Ribka itu ibunya adalah Yakub. Apakah boleh seperti itu di tengah-tengah keluarga? Ya, untuk sekarang tidak boleh, ya. Jadi di dalam keluarga tidak boleh dong bapaknya hanya mengasihi anaknya yang perempuan, ya, tidak mengasihi anaknya laki-laki. Jadi jangan ada yang bangga, kamu anak kesayangan siapa? Anak kesayangan bapak. Kamu anak kesayangan siapa? Anak kesayangan ibu. Tidak boleh. Tapi kalau boleh dikatakan, kamu anak kesayangan siapa? Anak kesayangan ayah dan ibu. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan keluarga. Maka orang tua juga harus melakukan hal yang sama, memberikan kasihnya kepada semua anaknya sama rata, tidak membeda-bedakan anaknya. Ada nih loh keluarga, ya, karena anaknya yang ini pintar, mereka hanya membanggakan dan mengasihi anaknya yang pintar. Yang kurang pintar, mereka sering mengabaikan. Maka di dalam pendidikan agama Kristen hari ini mau mengajarkan bukan hanya kepada anak-anak tetapi juga kepada orang tua supaya menerapkan kasih itu sama kepada semua anak-anaknya, ya. Jadi tidak boleh pilih kasih seperti keluarga Ishak dan Ribka. Mereka dalam menerapkan kehidupan keluarganya mereka memilih anak yang dikasih, ya. Ishak itu sangat mengasihi Esau karena Esau itu suka berburu, ya, dan suka memberikan hasil buruannya kepada ayahnya. Sedangkan Yakub itu, ya, suka memasak, maka dia sebut menjadi anak kesayangan ibunya. Suatu ketika terjadilah perselisihan antara Esau dan Yakub. Ada yang tahu nggak perselisihannya karena apa? Karena suatu saat ketika Esau pulang dari berburu, dia sangat kelaparan. Pada saat itu Yakub sedang memasak bubur kacang merah, maka Esau yang sangat kelaparan berkata kepada adiknya, bolehkah aku minta makananmu? Maka Yakub berkata, boleh, tetapi dengan satu syarat. Kamu harus memberikan hak kesulunganmu kepadaku, kata si Yakub. Akhirnya karena rasa lapar, karena sepiring bubur kacang merah, akhirnya Esau merelakan hak kesulungannya. Maka Yakub juga menipu ayahnya Ishak dengan menyamar yang dibantu oleh ibunya. Menyamar seperti Esau dengan melilitkan bulu domba ke tangannya. Ishak yang pada saat itu sudah tidak bisa melihat, Yakub mempersembahkan hasil buruan Esau kepada Ishak. Maka ketika Ishak meraba-raba tangannya, bukankah ini Yakub? Karena suaranya mirip Yakub. Bukan, aku adalah Esau. Maka Ishak meraba-raba, badannya berbulu. Maka Ishak akhirnya memberkati Yakub dan memberi hak kesulungan kepada Yakub. Padahal Yakub beserta ibunya menipu Ishak. Akhirnya apa yang terjadi? Esau sangat marah dan ingin membunuh adiknya Yakub. Maka atas perintah ibunya Yakub disuruh melarikan diri. Tapi setelah 20 tahun kemudian, ya, Yakub menyadari kesalahannya, maka dia ingin kembali ke tanahnya dan bersama istri dan anak-anaknya. Lalu apa yang terjadi? Yakub minta maaf kepada Esau dan Esau pun memaafkan kesalahan adiknya. Hingga akhirnya keluarga itu kembali rukun, ya. Jadi sikap saling memaafkan antara Esau dan Yakub itu dapat membuat kerukunan di antara yang bersaudara itu. Artinya apa? Artinya kita juga di tengah-tengah keluarga, ketika kita berbuat salah sama kakak kita, ketika kita berbuat salah sama adik-adik kita, ketika kita berbuat salah kepada orang tua kita, maka harus saling minta maaf. Supaya apa? Supaya kerukunan tercipta kembali di tengah-tengah keluarga kita. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.